Salam warga kerajaan Allah dimanapun berada, saya menyapa kita dan penuh sukacita. Kita semua bangkit berdiri bersama, kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersama berhadapan Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur, kami selalu disertai dengan segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami melewati hari-hari hidup kami dengan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh setia, Engkau Allah yang sungguh ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Sama-sama katakan kemuliaan bagimu. Mari lebih lagi sama-sama kemuliaan. Kemuliaan bagi Yang di tempat yang maha, di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah sekali lagi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagi Yang di tempat yang maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Raja sembah Dia, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan, hanya Kau yang disembah. Syukur Tuhan, sembah hanya bagimu. Terima kasih, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh ajaib. Perbuatanmu bagi kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, layak dipuji di Kau layak
besar, terbu. Mari sama-sama katakan layak Tuhan. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, terbu. Sekali lagi katakan layak Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, terbu. Namamu besar, terbu. Namamu besar, terbu. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara di acara yang sangat istimewa. Yang pertama, saya menyampaikan shalom buat kita semuanya. Tetapi yang kedua, saya pengen sampaikan Merry Christmas. Dan biarlah setiap saudara, pemirsa dimanapun saudara berada yang suka, yang senang mendengarkan program ini bersama-sama kami hampir sepanjang 1 tahun. Yang ada di Flores, yang ada di Sumba, yang ada di Lombok, yang ada di Bali, Jakarta, dan juga Malaysia dan Taiwan. Yang setia mengikuti program ini, Sidoarjo. Kiranya Tuhan memberkati dan Merry Christmas. Kiranya doa saya sebagai hamba Allah, kelahiran Yesus mengunjungi saudara, hati saudara, perusahaan saudara, hidup saudara. Sehingga Yesus melakukan perkara yang dahsyat di tengah-tengah kita. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama demi nama Yesus. Biarlah kunjungan Yesus atas kami, pribadi lepas pribadi, melahirkan dan mendatangkan mujizat Allah. Berbicara atas hambamu dan umatmu, sehingga menit-menit ke depan adalah menit-menit di mana perkataan Tuhan ada bersama dengan kami. Hingga menutup tahun ini, di bulan Desember ini, kami merayakan kelahiran Yesus. Dan kami merasakan perkara-perkara yang dahsyat. Yang kami tahu kelahiran Yesus menandai dengan mujizat Tuhan, ditandai dengan mujizat Tuhan. Dan kami percaya kami pun mengalami perkara yang sama. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Katakan sama-sama amin. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, silakan duduk dan kita akan berbicara bersama-sama. Sekali lagi Merry Christmas. Bicara masalah Natal, bukan hanya bicara tentang seperti pohon Natal yang ada di belakang saya. Bukan berbicara masalah kue-kue yang banyak. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang begitu mengasihi pendetanya, gembalanya. Saudaraku terus menerus, saudaraku mereka mengucapkan selamat sambil membawa berkas-berkasnya. Thank you banget. Tuhan memberkati, yang ditabur adalah benih dan benih itu akan berbuah lebat. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada hari ini, kita akan membahas satu hal yang sangat menarik buat kita, yaitu God Mighty Visitation, lawatan Tuhan yang maha kuasa. Katakan sama-sama, lawatan Tuhan yang maha kuasa. Haleluya. Ayat yang ada di bawah saudara dalam Lukas 1 ayat 8 di slide yang bagian bawah. Kita baca bersama-sama. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab ia melawat umatnya. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, Tuhan melawat perusahaan saya, Tuhan melawat rumah tangga saya, Tuhan melawat ekonomi saya, Tuhan melawat sakit saya, dan semuanya akan terjadi. Dan ayat itu dilanjutkan sangat luar biasa. Dan membawa, rupanya lawatan Tuhan itu adalah membawa kelepasan baginya. Makanya saya mengambil sebuah tema sederhana, yaitu God Mighty Visitation. Lawatan Tuhan yang maha
kuasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, bicara masalah Natal, kita sedang berbicara yang pertama, unlimited love. Saudaraku, apa yang disebut dengan cinta yang tidak terbatas. Ada lagu, semua karena cinta. Semua kelahiran Yesus di muka bumi ini karena mencintai saudara dan saya, supaya surga menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kita. Tapi yang kedua, sahabat Kristus, bicara masalah Natal, saya sering sampaikan ini kebenaran yang sangat menarik. Unlimited joy, sukacita yang besar. Mari kita bersukacita bersama-sama. Karena Natal bicara masalah sukacita. Saudaraku, sukacita yang besar, great joy. Karena itu penggenapan janji bagi setiap saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi yang kedua bicara masalah unlimited joy. Mungkin saudara berkata, pendeta, mana mungkin saya bisa bersuka cita? Mana mungkin saya bisa berbahagia? Masalah yang sedang ada bisa ambruk. Saya sedang menghadapi masalah rumah tangga. Saya sedang menghadapi masalah keuangan. Saya sedang menghadapi masalah sakit penyakit. Lawatan Tuhan Pak Bu untuk melakukan pelepasan. Melepaskan semua yang terikat dan diselesaikan dengan mujizatnya. Yang setuju katakan amin. Makanya di bagian terakhir bicara masalah Natal, bukan sedang saudara lahirnya seorang bayi mungil yang tidak punya kuasa, tapi rupanya saudaraku unlimited power, kuasa yang tidak terbatas. Lawatan Yesus atas hidup saudara, atas rumah tangga saudara mendatangkan mujizat karena membebaskan dan melepaskan semua yang terikat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah sejarah yang pernah terjadi. Yang saudaraku yang pertama adalah George W. Bush. Mengalami kunjungan tahun 2006 di Indonesia. Saudaraku, Presiden Amerika Serikat, kalau tidak salah mengunjungi salah satu kota di Bogor. Apa yang menarik? Toko-toko tutup. Dan saudaraku ya tentunya mengalami gangguan ekonomi kalau sampai 3-4 hari tutup. Tapi yang kedua, kunjungan tahun 2017 yang dilakukan oleh Raja Salman, Raja Arab Saudi. 1.500 orang, 7 pesawat. Saudara kalau tidak salah 400 ton bagasinya. Membuat geger. Luar biasa Raja Salman ketika ada di Indonesia. Tetapi yang menarik buat saudara dan saya adalah kunjungan ini berbeda. Karena dikatakan dalam firman Tuhan membawa kelepasan, visitation Yesus atas hidup saudara, merubah hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Nah kita belajar apa arti kata lawatan atau visitation. Yang pertama dalam terjemahan bahasa aslinya, kata yang dipakai adalah episkeptomai. Artinya saudaraku, lawatan Yesus. Lawatan Yesus, sahabat Kristus, bukan hanya mengunjungi saudara, tetapi seperti gambar yang ada di slide saudara, menyembuhkan mata yang buta. Menyembuhkan sakit penyakit, episkeptomai. Jadi dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, kata lawatan itu bukan hanya mengunjungi, tetapi membuat sesuatu, melakukan sesuatu buat saudara dan saya. Gambar di depan mewakili kata episkeptomai. Artinya saudaraku, ketika Yesus hadir, mata buta pun disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin sahabat Kristus dimanapun saudara berada, mungkin hari ini saudara perlu kunjungan Tuhan dalam hidupmu. Dalam kondisimu sakit, mungkin jasmani atau rohanimu yang sakit. Kunjungan Yesus, lawatan Yesus, lawatan Sang Juru Selamat menyembuhkan semua sakit-sakitmu. Yang setuju katakan amin. Kemarin kami mendoakan di luar kota orang yang sedang sesak nafas. Saudaraku. Dan saya cuma bilang, kunjungan Yesus membawa mujizat kesembuhan. Dan setiap saya mendapatkan satu
bingkisan Natal dari jemaat Tuhan maupun diaken. Ucapan terima kasih saya selalu bilang kamsia sisi terima kasih. Kiranya kunjungan Tuhan atas hidup saudara mendatangkan melahirkan mujizat. Seperti tadi yang buta saudaraku dikatakan epikestomai. Saudaraku kunjungan dan lawatan Yesus melahirkan kesembuhan mujizat. Tapi yang kedua coba lihat. Penjelasan saya tentang episkitomai adalah saudaraku yang dikasih Tuhan seorang wanita pendarahan yang 12 tahun. Dia berkata, she is crawling asal ku jamah jubahnya, maka akan sembuh. Saya sering katakan ulang-ulang. Rupanya kehausan akan Tuhan itu menentukan mujizat. Wanita pendarahan 12 tahun sudah habis-habisan. Datang ke berbagai tabib dan semuanya. Dan harapannya satu-satunya tinggal Yesus. Hartanya tidak bisa menjamin. Satu saat saya mendoakan orang. Pernyataannya bagus dok. Ini pakai selang banyak saudaraku. Di kanan kiri muka belakang. Hampir 10 selang. Dan dia berkata, dok, kalau bisa sembuh. Waktu itu saya mendoakan, saya akan kasih 1 M, belum zaman Krismon. Saudara, apa yang terjadi? Dokternya berkata, Pak, kami tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan di atas. Ketika Yesus melawat saudara, mungkin saudara berkata, Pak Wahyu, penyakitku terlalu berat, penyakitku terlalu sulit, penyakitku sudah menaun. Jawaban saya sederhana, ketika Yesus melawat saudara, Sang Juru Selamat melawat saudara, Yesus episkiptomai atas saudara, kesembuhan dan mujizat akan terjadi. Tulis di komentar saudara, mujizat masih ada. Haleluya. Tapi episkiptomai yang kedua, lawatan Tuhan, kunjungan Tuhan yang ketiga. Gambaran seperti wanita yang berdosa. Seorang pelacur. Saudaraku, dia dihakimi di mana-mana. Hidupnya menjadi sampah bagi banyak orang. Tapi ketika dia menjamah Yesus. Dan Yesus memberikan sebuah pengampunan. Saudaraku ada orang, sering ada jemaat lain berkata seperti ini. Pak, dia yang masuk gereja itu ada beberapa orang jahat. Yes. Gereja bukan hanya kumpulan orang-orang yang sudah dipilih. Orang-orang yang mengambil keputusan untuk hidup yang kudus. Dilatih, disciple, murid. Tetapi di situ ada orang-orang yang berdosa. Yang sedang mau menuju kepada pertobatan. Amin, 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 amin. Itu episkitomai. Haleluya. Tetapi bicara masalah lawatan Tuhan yang selanjutnya menjelaskan kata episkitomai. Bukan hanya menyambangi, bukan hanya mengunjungi. Seorang yang gila di Gadara sudah disembuhkan oleh Tuhan. Itu episkitomai. Suatu saat kami di acara Sumba Blessing. Kami didatangi oleh seorang wanita, saudaraku. Mama sama seorang wanita. Saudaraku, ada gila kambuhan rupanya. Dan hari itu blazer saya satu-satunya diambil dan dipakai, saudara, dipakai putar-putar. Mamanya teriak, jangan nak, jangan nak. Saya bilang biarkan. Itu dipakai sama dia dan maaf kata dia pipis di mana-mana. Dan hari itu kita doakan. Dan pemulihan terjadi, saudaraku. Saudara, kesembuhan terjadi. Rupanya kalau lawatan Kristus, ketika bicara masalah episkiptomai, orang gila pun disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang selanjutnya bicara menjelaskan kata episkitomai adalah bicara masalah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ekonomi saudara. Kemarin ada yang bisi saya berkata, Pak, kayaknya tahun ini kami lesu. Saya bilang tidak semuanya. Saya coba, mari sama-sama, saya cuma bilang ada seorang pengusaha muda membisik saya di tengah-tengah pesta. Pak, kayaknya kami sedang alami kelesuan ekonomi di toko saya. Saya bilang yang lain kesaksiannya luar biasa. Saya percaya lebih fokus kepada Yesus. Kalkulatormu dengan Tuhan benar. Hidup benar dan mengandalkan Tuhan. Saya percaya perkara-perkara dahsyat akan terjadi buat seluruh kehidupan ini. Yes, bilang gitu. Jadi rupanya untuk menjelaskan episkitomai yang selanjutnya adalah Tuhan membuat mujizat pelipat gandaan.
Kalau tahun ini saudara belum mengalami pelipat gandaan, doa saya masuk di tahun 2024, saudara akan mengalami multiply. Saudaraku, saudara mengalami banyak perkara yang dahsyat dalam bisnis, usaha, perusahaan, pribadi, ekonomi, sekolah saudara mengalami pelipat gandaan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, tahun ini kami dihadapkan satu perjalanan untuk pembangunan gereja, ngeri-ngeri sedap. Saudaraku, kenapa? Seperti di udang tanduk tak iya. Tetapi saudaraku, saya bisa berkata sama teman-teman pendeta dan panitia, sampai hari ini Tuhan tetap menolong Ebenezer. Keren banget. Tuhan menolong dengan kekuatan dahsyatnya. Sehingga tidak punya hutang di tahun ini. Semua tertutup, bahkan ada orang yang radikal datang, Pak dia nangis, saya mau kasih buah sulung, Pak saya ingin mengembalikan perpuluhan, Pak saya akan tutup hutang-hutang gereja. Keren banget. Tuhan itu dahsyat di tengah-tengah kita ketika mengunjungi pribadi, lepas pribadi. Amin. Jadi ekonomi saudara, hidup saudara, perusahaan saudara, ketika dikunjungi oleh Tuhan, pastikan di Desember ini. Hari ini juga ketika saudara dengarkan khotbah ini, saudaraku, Tuhan sedang melawat dengan kuasa, dengan kunjungannya. Haleluya. Tetapi yang selanjutnya menjelaskan episkitomai adalah Tuhan bukan hanya sekadar mengunjungi, di tengah-tengahnya seperti telur di ujung tanduk. Di tengah-tengahnya seperti berada dalam saudaraku, perahu rumah tangga saudara gonjang ganjing. Saudara mengalami berbagai macam masalah. Perusahaan saudara mengalami gonjang ganjing. Hidup saudara masa depan sepertinya tidak pasti. Tetapi ketika Yesus mengunjungi saudara, episkitomai seperti gambar yang ada di depan. Sekalipun seperti rasanya terlambat, Tuhan kita tidak pernah terlambat. Yang setuju katakan amin. Menjelaskan kata episkitomai, kunjungan Tuhan yang kedua adalah seperti saudaraku, pernikahan di Kana. Mereka sedang kekurangan anggur. Dan yang menarik rahasianya adalah mereka mengundang Yesus. Ketika dalam keberadaan kritis, ketika keberadaan yang tidak memungkinkan sesuatu yang terjadi, lawatan Tuhan membuat mujizat. Saudaraku, air menjadi anggur. Betul, air menjadi anggur. Haleluya. Yang pertama, undang Yesus dalam hidupmu, sahabat Kristus. Mungkin saudara berkata, saya sudah Kristen lama Pak Pendeta. Saya sudah Kristen lama Pak Wahyu dan sebagainya. Jawaban saya sederhana. Kadangkala kesibukan kita, kadangkala ego kita dan sebagainya, kita kadangkala lupa sama Tuhan. Tapi hari ini sudah kasus di Kana, mujizat di Kana. Ketika mereka mengadakan pesta pernikahan. Invite Jesus, undang Yesus dalam pernikahan ini. Makanya undang Yesus kembali dalam hatimu. Dan yang selanjutnya, ikuti instruksi dia. Saudara akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Ada banyak hal yang harus dijelaskan tentang apa yang disebut dengan episkitomai, bicara masalah lawatan dan Tuhan. Dan semuanya kesimpulan dari kata yang saya sampaikan tentang lawatan atau kunjungan Tuhan adalah, saudaraku, Tuhan berkunjung atas hati saudara. Tuhan berkunjung atas rumah tangga saudara. Tuhan berkunjung atas studi saudara. Tuhan berkunjung atas perusahaan saudara. Bukan hanya berkunjung, tetapi memberikan pembebasan dan berpikir dan sedang bertindak mana-mana yang akan perlu dilakukan oleh Tuhan. Perkara-perkara yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Makanya pastikan kunjungan Yesus di Natal ini membawa mujizat terbesar dalam hidup kita. Saudaraku, Yesus Sang Mesias, kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan akan membawa kelepasan dan juga keselamatan. Bukan hanya keselamatan dari penguasa yang menindas secara politis, tetapi keselamatan dan pengampunan dosa saudara. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Mujizat terbesar di dalam kehidupan kita bukan karena kanker kita sembuh. Bukan karena tumor kita sembuh. Ada banyak mujizat yang terjadi yang Tuhan kerjakan lewat pelayanan kami. Tumor, kanker dan sebagainya. Orang gagal ginjal juga mengalami mujizat dan sebagainya.
mujizat terbesar bukan karena itu termasuk berat. Tapi yang terbesar, mujizat terbesar adalah ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Makanya kehadiran Yesus, lawatan Yesus bukan hanya membebaskan saudara dari perkara itu, tetapi memberikan pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari semua kejahatan. Sahabat Kristus, kunjungan Yesus, lawatan Yesus, kelahiran Yesus merupakan sebuah penggenapan janji. Katakan penggenapan janji. The visitation is the fulfillment of the prophecy. Prophecy. Saudaraku, dari kata profet, nabi. Rupanya kelahiran Yesus dan kunjungan Yesus atas hidup saudara, lawatan Tuhan atas hidup saudara merupakan sebuah penggenapan. Katakan penggenapan janji. 2, 3, penggenapan janji. Coba lihat yang pertama. Nubuatan Zakaria dikenal dengan nama Benedictus. Dari kata Latin presby atau terpujilah diambil dari kata dalam teks yang kita baca tadi di awal mengawali nubuatan dalam Lukas 1 ayat 68. Tapi yang kedua, kenapa disebut sebuah penggenapan? Penggenapan fulfillment. Zakaria menegaskan bahwa yang dinantikan oleh semua orang Israel telah tiba. Keren banget. Yang dijanjikan oleh jemaat Tuhan, semua janji Allah, kesembuhan, mujizat, pemulihan, semua telah tiba. Tapi yang kedua menegaskan, apa yang dijanjikan itu datang maka umat Allah akan mengalami pembebasan sejati. Katakan sama-sama pembebasan sejati. Firman Tuhan berkata atas kita, jika anak itu memerdekakan, kamu pun benar-benar mereka. Rupanya sahabat Kristus dimanapun saudara berada, sekali lagi kesimpulannya adalah lawatan Tuhan, kelahiran Tuhan, visitation Tuhan atas kita, visitation Tuhan atas kita merupakan sebuah penggenapan janji. Yang setuju katakan amin. Orang percaya harus tahu 3 kata Ibrani. Orang Kristen harus tahu ini. Yang pertama yaitu kata yasa. Kata yasa diterjemahkan dengan sebagai Tuhan adalah jawaban atas segala sesuatu. Saudara, hari ini, Desember ini, di bulan ini saudara sedang menantikan jawaban apa? Ada kata Ibrani, kata yasa yang artinya Tuhan sebagai jawaban atas segala sesuatu. Segala sesuatu bisa diterjemahkan tentang semuanya yang sedang kita hadapi. Yang kita perlu pertolongan dan mujizatnya. Yasa. Tapi yang kedua kata aliyah. Aliyah tanya artinya saudara naik atau pendaki. Artinya apa? Saya sedang bernubuat buat saudara. Tahun depan kita akan dibawa oleh Tuhan naik dan bukan turun. Perusahaan saudara bukan naik, bukan turun, tapi naik. Kebahagiaan saudara bukan turun, tapi naik. Kesembuhan saudara bukan turun, tapi naik. Dan semuanya, saudaraku, peninggian bukan dari barat, timur, utara, selatan, tapi dari Tuhan. Tapi kata yang ketiga adalah afode. Ketika saudara menyatu dengan firman, disitulah terletak satu kekuatan yang dahsyat. Yaitu apa saudaraku? Saudara menjadi orang yang apa yang disebut dengan berarti atau mulia. Jadi saudara mesti tahu yang pertama yasa. Saudara Tuhan jawaban segala sesuatu. Yang kedua aliyah artinya Tuhan membangun naik mendaki terus. Yang ketiga adalah saudara akan menjadi ketika firman menyatu dengan saudara. Hidup kita menjadi berharga dan luar biasa. Oleh karena itu sahabat Kristus menyambut lawatan Tuhan. Preparing your heart for God visit. Siapkan hati saudara. Siapkan hidup saudara. Siapkan seluruh kehidupan saudara. Untuk menerima lawatan Tuhan. Preparing your heart for God visit. Di beberapa sesi yang lalu saya membahas tentang respon kelahiran Yesus. Yang pertama respon Herodes. Penyembahan yang palsu. Maunya pengen nyembah. Tapi tidak taunya juga pengen membunuh. Tapi yang kedua respon kepala ibadat dan ahli-ahli Taurat.
saudaraku. Penyembahan yang pura-pura menyembah. Bagaimana pura-pura menyembah? Sesungguhnya mereka menyembah, mereka bahasa roh, mereka memuji Tuhan, tapi memungkiri kekuatan dari kuasanya. Karena saudaraku, di balik pujian ada kuasa yang dahsyat. Tapi yang ketiga, respon gembala. Saya cepat karena saya bagikan di sesi yang lalu. Respon gembala, penyembahan seorang putra, bicara masalah ketaatan. Tapi yang saudaraku coba lihat dalam Lukas 2:15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dikembali ke surga. Gembala, ayo pergi, bicara masalah ketaatan. Yang saya pengen tekan adalah bagian yang keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yaitu respon si Majus. Respon orang-orang Majus. Sebuah bentuk penyembahan selain mengerti tentang kuasa. Selain taat. Selain hormat, selain saudaraku setia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyembahan sang Majus adalah penyembahan yang totalitas hidupnya. Ayo memasuki tahun 2024. Totalitas hidup kita dalam melayani, totalitas kita dalam mengikut Tuhan, totalitas dalam mempercayai Tuhan, totalitas dalam beribadah, totalitas dalam menabur, totalitas dalam mengembalikan persepuluhan, semuanya ayo kita lakukan. Karena itu mengalami apa yang disebut dengan istilah saya adalah spiritual renewal. Pembaruan roh kita. Amin. Sahabat Kristus, apa yang terjadi when God visit his people? Apa yang terjadi ketika Yesus mengunjungi saudara? Yang pertama Alkitab saya berkata, Lukas 1:37, sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. For with God nothing shall be impossible. Kalau Tuhan mengunjungi saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi yang kedua dikatakan, jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan, untuk menerima jamahan Tuhan, untuk menerima kuasa Tuhan, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk dada saudara, saya orang percaya. Pada akhirnya, saya Pendeta Wahyu bersama tim multimedia dan seluruh kru yang ada bersama-sama di Rock Ministry Sumba mengucapkan Merry Christmas. Selamat melewati lawatan Tuhan. Haleluya, kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu. Doa hambamu sebagai hamba Allah. Di acara yang sangat istimewa Natal ini Tuhan. Di bulan Desember ini. Lawatan Tuhan nyata. Apa yang terjadi ketika Tuhan melawat? Yang pertama, buat umat-Mu mengalami. Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kiranya Tuhan memberikan kado ilahi, mujizat, pemulihan, keuangan, kesembuhan, dan semua yang terbaik terjadi atas mereka. Dan biarlah kasih karunia Allah terjadi. Kami melepaskan berkat Tuhan, melepaskan mujizat Tuhan, melepaskan lawatan Tuhan, kunjungan ilahi atas pribadi lepas pribadi. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Sekali lagi kami mengucapkan Merry Christmas. Tuhan memberkati, selamat Natal. Berjumpa kembali di minggu depan di acara yang sangat luar biasa. Shalom buat kita semua. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin.